Shalom bagi kita semua. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum mulai kita pembelajaran hari ini yang mengenai PAK dan moralitas orang dewasa. Lebih dahulu perkenalkan, nama saya Alfredo Matius Yagian dari tingkat 2A STAMUK 2020, dosen mata kuliah PAK orang dewasa, yaitu Bu Sitia Ulina Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PAK. Dalam istilah pengertian PAK, yaitu dalam bahasa Inggrisnya Christian Education, dalam bahasa Indonesianya adalah pendidikan agama Kristen. Di mana pendidikan agama Kristen orang Kristen, ya, pengertian orang Kristen, pendidikan agama Kristen, di mana sini yang berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab, firman Allah yang sebagai dasar sumber dan acuan terhadap pendidikan agama Kristen. Nah, dalam pengertian secara umum, pengertian pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengarahan dari pembelajaran yang berdasarkan Alkitabiah yang berpusat pada Yesus Kristus dan pada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada tingkat pertumbuhan, pada tingkat perkembangannya. Roh Kudus lah yang menerapkan dan mengarahkan pada tingkat pertumbuhannya orang. Nah, menurut KBBI juga diartikan sebagai pendidikan agama Kristen sebagai suatu proses pengubahan diri, pengubahan sifat, pengubahan karakter, dan pengubah tingkah laku seseorang atau kelompok untuk memilih dan untuk mendewasakan diri melalui pengajaran dan cara mendidik. Pengertian orang dewasa, di mana istilah secara etimologi atau dari asal kata orang dewasa atau andragogi, kata aslinya diambil dari kata aner yang berarti orang dewasa, di mana sini andragogi yang diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menolong orang dewasa belajar. Disinilah andragogi menerapkan. Disinilah andragogi yang banyak tugas terhadap belajar orang dewasa. Di mana andragogi ini menjelaskan bagaimana orang dewasa itu belajar mandiri. Bagaimana orang dewasa ini belajar merdeka atau belajar cara pemikiran diri sendiri melalui penganalisa dan melalui pemikiran yang baik dan hati yang baik. Disinilah andragogi yang membantu pembelajaran orang dewasa. Di mana secara umum orang dewasa ini yang penuh tanggung jawab. Orang dewasa lah yang penuh tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskannya. Orang dewasa lah yang begitu banyak solusi dan mencari solusi terhadap masalah. Nah, di sini lanjut ke ciri-ciri orang dewasa, kedewasaan atau ciri-ciri orang dewasa menurut Elizabeth B. Orlock membagi menjadi masa 3 bagian, yaitu masa dewasa awal, di mana masa dewasa awal ini adalah masa pencari kematangan dan mencari kematapan melalui sifat konduktifnya yang penuh masalah-masalah dan penuh tantangan
dan penuh emosional. Dimanapun di sini untuk mengubahkan nilai-nilai dan kreatif dan penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri, untuk menyesuaikan diri dari anak-anak bisa menjadi kedewasaan. Sinilah penyesuaian diri terhadap orang dewasa awal menurut Elizabeth Warlock. Nah, dimana yang kedua masa dewasa Matia ini adalah masa ia meninggalkan masa-masa dewasanya dan mencari masa masa dan mencari masa yang baru secara pribadi dan sosial, di mana sini berumur masa dewasa Matia ini berumur 40 tahun sampai 60 tahun. Yang ketiga, masa dewasa lanjut usia atau masa usia lanjut. Nah, yang artinya di situ adalah masa usia lanjut adalah masa yang lambatnya atau menurunnya perkembangan motoriknya dan perkembangan dirinya dan perkembangan tubuhnya. Jika menurunnya masa masa usia lanjut, dimana kita tahu masa usia lanjut ini mata rabun, kulit keriput, rambut beruban, dan lainnya. Nah, disinilah tujuan Pak dewasa ini dapat dilihat yang merupakan suatu usaha yang dilakukan yang membimbing dan mengarahkan setiap orang yang memiliki kesadaran dan tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki dan dapat ditunjukkan berbagai hal yang baik dan moralitas, maupun melalui spiritualitas, maupun melalui keimahannya. Maka disinilah tujuan Pak untuk menerapkannya dan mengarahkannya. Nah, Pak pun harus kita pahami sebagaimana isi nilai utama dari firman Allah. Nah, tujuan Pak adalah bagaimana isi dari nilai firman Tuhan, sekaligus sebagai lembaga mengimplementasikan firman Allah menjadi sebagai hidup individu, sebagai hidup yang penuh tantangan dan komunitas masyarakat beragama Kristen dan seluruh dimensi kehidupan mereka. Dalam tingkat tertentu, Pak bisa diatur melalui mana? Melalui penginjilan dan menjadikan semua orang Kristen yang matang dan dewasa secara spiritualitas. Maka disinilah tujuan Pak menerapkan orang dewasa ini untuk menerapkan perilaku yang baik dan menerapkan mengimplementasikan firman Allah dan bisa diatur melalui penginjilan dan tingkah laku kita melalui dari nilai utama dari firman Allah. Nah, lanjut kita mengenai pengertian moral. Nah, istilah moral itu dalam bahasa Latin bentuk tunggal kata moral yaitu mors, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan dan adat istiadat. Melalui adat, ya. Mores ini kan berarti kan ada istiadat dan kelakuan dan tabiat, watak, akhlak, kemudian diartikan berkembang sebagai kebiasaan dan bertingkah laku yang baik. Nah, moral adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan menentukan benar dan yang mana yang baik buruknya tingkah laku. Moral juga memiliki hubungan dan berkaitan dengan etika, di mana etika merupakan pemikiran kritis yang mendasar. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan baiknya buruknya.
Nah, disinilah kita akan kaitkan terhadap orang dewasa. Nah, pengertian moral tadi adalah adat dan kebiasaan. Nah, tadi ada awal masa dewasa awal itu kan adalah masa penuh kematangan, mencari kematangan. Itu belum penuh dalam suatu kematangan masih mencari. Jadi, disinilah sangat berhubungan terhadap moral. Nah, sehingga dalam suatu moral ini kan yang menyatakan tadi adat kebiasaan. Nah, masa dewasa awal inilah akan meninggalkan adat kebiasaan yang buruk terhadap dirinya. Tapi masa dewasa besar atau masa lanjut usianya, mereka pun tahu mencari yang mana yang baik dan yang tidak baik. Jadi masih awal itu belum tahu mana yang baik, masih belum mana yang tidak baik, masih masa dewasa awal. Jadi disitulah masa dewasa awal itulah belum tahu mencari yang mana yang baik dan mana yang benar. Akan meninggalkan suatu uh, sifat atau dan suatu pemburukan. Makanya diperlukanlah pak atau orang dewasa inilah terhadap moralitas untuk meninggalkan sifat-sifat yang buruk, meninggalkan tingkah laku yang buruk. Jadi dia akan mengetahui mana yang baik dan benar. Nah, pengertian perkembangan moral itu menurut Purwarminto dalam Sunarto 2008 yang menyatakan moral adalah acara yang baik, buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, wajib sebagainya. Nah, moral ini berkaitan suatu kemampuan, suatu usaha untuk membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Jadi juga Satrok menemukan atau menurut ahli Satrok mengemukakan pengertian moralitas yang berlaku yaitu berlaku promisional ditambah berbagai sifat seperti kejujuran dan keadilan dan penghormatan dan terhadap hak-hak dan kebutuhan orang lain. Nah, menurut Satrok ini menyatakan moralitas. Mengerti moralitas itu adalah suatu kejujuran. Menerapkan suatu kejujuran dan penghormatan hak-hak yang kebutuhan terhadap sifatnya dan berapa sifat orang lain. Dimana juga Kolbrand dalam 2002 menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada pengenalan moral dan perkembangan secara bertahap berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa seharusnya dilakukan oleh manusia dan sebagaimana interaksi orang lain atau manusia terhadap moral itu. Dimanapun juga di sini aturan-aturan ini dalam perkembangan dan memuji 3 bidang berbeda, yaitu yang pertama bagaimana anak-anak bernalar atau berpikir tentang aturan-aturan untuk perilaku etis. Yang kedua, bagaimana anak-anak sesungguhnya perilaku dan aturan-aturan perilaku etis atau keadaan moral, berperilaku dan perilaku moral. Yang ketiga, bagaimana anak menerapkan hal-hal yang moral itu. Perkembangan moral ini melibatkan dan mengarahkan pada seiring usia, pada pemikiran, berasa, tingkah laku,
dan perbuatan kita. Nah, dimanapun perkembangan moral ini memiliki dimensi interpersonal atau nilai dasar dalam diri seorang dan makna diri. Di sinilah tiga dimensi. Yang pertama tadi kan interpersonal, bahwasanya nilai dan nilai dasar dari diri seseorang dan makna diri. Di sinilah tahu bagaimana makna dirinya atau nilai dasarnya terhadap moral yang menurut Colbrand. Yang kedua, dan dimensi intrapersonal, apa yang seharusnya dilakukan dan interaksi dengan orang lain. Disinilah moral berinteraksi terhadap orang lain, terhadap orang masyarakat, terhadap lingkungan yang ada dia. Disinilah mereka interaksi terhadap moral, bekerja, berinteraksi tersebut. Nah, yang selanjutnya pengertian moral menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu tadi kan Colbert yang mengatakan bahwasanya moral adalah penilaian dan perbuatan yang bersifat rasional. Yang tadi saya menjelaskan ada beberapa dimensi yang diterapkan Colbert ini. Yang kedua, Durkheim. Di mana Durkheim ini menyatakan moralitas adalah suatu bentuknya kondisi sosial. Dan dengan kata lain, moralitas ini tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan menerapkan gejala yang dalam masyarakat. Disinilah Durkheim menerapkan moral itu tidak tergantung individu, tapi lingkungan yang ada sekitarnya. Jadi yang ketiga itu menurut Sunoto, yang berarti moral itu dari kata mores kan adat istiadat tadi, bahwasanya adat adalah suatu luar dari manusia yang memberi pengaruh dalam. Yang keempat, WJS Darminta yang menyatakan bahwa moral adalah ajaran yang baik dan buruknya dan memberikan perbuatan yang baik dan cara perilaku yang baik. Kelima itu Henry Bergson mengatakan moralitas yang didasarkan suatu kewajiban natural dan suatu kewajiban yang baik terhadap manusia, terhadap masyarakat dalam hubungan terbatas. Nah, Hendrik lah yang menyatakan hubungan terbatas dibatasi terhadap beradanya dalam kewajiban natural. Disinilah Hendrik Bergson mengatakan moral dibatasi melalui kultural. Nah, selanjutnya tahap-tahap perkembangan moral itu yang pertama tingkat moralitas prakonvensional. Yang tahap pertama itu orientasi, di mana orientasi ini pada hukuman dan anggaran serta pada kekuatan fisik dan material. Hidup nilai dan pengertian kekuatan yang sangat problem pribadi yang terlibat terhadap diri sendiri. Yang kedua orientasi ironitistis yang artinya suatu pandangan instrumental tentang hubungan manusia. Gagasan yang mengenai timbal balik melalui perkembangan, tapi dengan suatu tekanan atau suatu pertukaran jasa, yakni adanya mengaruk punggung saya, maka saya mengaruk punggung Anda. Artinya situ adalah hidup nilai
berguna untuk memenuhi semua kebutuhan individu tersebut atau orang lainnya. Lanjut yang kedua itu tingkat moralitas konvensional. Yang tahap ketiga itu orientasi anak manis. Artinya itu berusaha mempertahankan harapan-harapan persetujuan dari kelompoknya langsungnya. Moralitas ini ditentukan ikatan individu dan hubungan. Hubungan di hidup ini dinilai segi hubungan tahap. Yang tahap keempat ini orientasi pada otoritas, hukuman dan kewajiban untuk mempertahankan tata tertib yang tetap, entahlah peraturan bersifat sosial atau religius atau bersifat mutlak. Itulah yang menjadi orientasi otoritas yang dianggap sebagai nilai utama. Hidup ini dinilai pengertian hukum dan sosial yang bersifat dan sosial atau religius. Yang ketiga, tingkat moralitas pasca konvensional. Di mana sini tingkat moralitas pasca konvensional. Yang tahap kelima itu orientasi kontrak sosial dengan penekanan atau persamaan derajat dan kewajiban timbal balik. Yang keenam itu moralitas prinsip suara hati dan individual yang memiliki kompositif, logis dan universalis, dan nilai tertinggi dan memberikan hidup manusia dan persamaan dan martabat yang dimiliki dia. Nah, yang selanjutnya permasalahan perkembangan moral. Yang pertama itu menumbuhkan pendidikan moral di era globalisasi. Yang pertama menumbuhkan pendidikan moral di era globalisasi. Yang kedua masuknya budaya westernisasi. Yang ketiga perkembangan teknologi. Yang keempat itu temanya mental generasi bangsa. Nah, yang pak dalam moralitas dewasa. Nah, demikianlah juga dengan para agama dalam membentukkan karakter, dalam membentukkan sifatnya orang dewasa. Individu itu sendiri merupakan hal yang sangat penting guna untuk mengembangkan iman kerohanian masing-masing pribadi agar sesuai dengan karakter. Tuhan Yesus sendiri yang merupakan tokoh pluralisme sejati. Ia sendiri telah menteladani murid-muridnya untuk mengasihi bahwa sebagai warga masyarakat pengikutnya harus mengasihi dan totalitas hidupnya, tidak memandang suku, tentara, golongan, ras, dan agama. Oleh karena itu, pendidikan pun pluralisme merupakan tuntunan yang harus ditindaklanjuti oleh setiap orang peduli terhadap manusia. Nah, sakitnya disembuhkan, yang lapar dicukupkan, yang mati dibangkitkan, dan lumpuh bisa berjalan serta buta melihat. Di sinilah Yesus yang begitu teladan terhadap manusia, terhadap moral, terhadap manusia. Begitu banyak perbuatan yang baik terhadap Yesus kepada manusia. Sehingga tadi kan dia menjelaskan bahwasanya Yesus bisa menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Disitulah moral Yesus terhadap manusia yang sangat baik. Saya kan mau mengertikan bahwasanya menilai bagaimana tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang benar, yang salah. Itulah. Tapi di sini pun juga oleh karena itu nilai atau Injil pada dasarnya menurut agama formalistik dan formalisme. Artinya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan dengan demikian setiap pengikutnya terpanggil harus menghadirkan Shalom atau Allah dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu karakter iman Kristen. Yang pertama mempersiapkan bagaimana dewasa untuk memberikan sumbangsi
terhadap pembangunan Kristus. Yang pertama itu mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Yang kedua, melaksanakan pengajaran iman Kristen melalui Alkitabiah bagi jemaat. Yang ketiga, menyediakan sesuatu dan kondisi bagi perbuatan baik secara kualitatif dan kualitatif. Nah, keempat, meningkatkan kualitas hidup rohani yang penuh tanggung jawab. Yang kelima, memperlengkapi jemaat untuk melaksanakan amat agung Yesus Kristus. Peran PAK dalam membangun moral. Peran agama menambahkan nilai pada orang dewasa terletak dalam satu, memberikan bimbingan atau support, memberi hiburan dan dukungan. Manusia dewasa perlu bimbingan menghadapi masa dewasa, terkhusus hal yang membangun moral. Sehingga Pak hadir memberikan pembelajaran moral yang alkitabiah dalam menjalani kehidupan duniawi. Yang kedua, pengajaran Pak dalam lingkup dewasa dirasakan memberikan merasa aman dan memberikan identitas moral yang kokoh menghadapi perubahan kemajuan kehidupan manusia semakin bermoral. Yang ketiga, pembelajaran Kristen memberikan sekaligus pengajaran norma kehidupan sebagai kontrol agar pribadi dewasa mengaruh pada hal yang positif. Hal yang positif tidak memikirkan hal yang negatif pada jalur pendidikan agama Kristen. Baik, sekianlah dari penjelasan saya tadi itu mengenai Pak dan moralitas. Semoga pertumbuhan orang dewasa itu bisa menanamkan moral yang tadi menyatakan moral adalah suatu kebiasaan adat. Kita sebagai orang dewasa pun kita bisa menemukan yang bisa menilai yang mana benar dan mana yang salah. Semoga penjelasan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menanamkan hati kita dan menanamkan moral kita terhadap diri kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus hadir terhadap diri kita. Semoga Roh Kuduslah yang mengarahkan diri kita dalam suatu perbuatan baik. Semoga bermanfaat pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Salam, sampai jumpa.